Renungan Minggu Biasa 23 tahun C. Marilah kita membenci keluarga kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Yesus mengajak kita untuk membenci bapak, ibu, istri, anak-anak, saudara-saudari laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa kita sendiri. Dalam Lukas 14 ayat 27, Yesus juga berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Wih, sungguh ekstrim sekali ajaran Yesus kali ini ya. Kita disuruh membenci keluarga kita, bahkan diri kita sendiri, kalau kita mau menjadi murid Yesus. Kita juga harus memikul salib kita sendiri. Sungguh sangat berat ya menjadi murid Yesus. Mungkin itulah gak enaknya mengikuti Yesus. Walaupun Yesus tidak punya aturan ketat untuk berdoa dan menyembah Dia. Kita tidak perlu sholat 5 waktu, tidak perlu puasa sebulan penuh, kita tidak perlu berkorban kambing, sapi, tidak perlu naik haji, dan sebagainya. Tapi kenyataannya, mengikuti Yesus itu sangat berat. Karena nggak gampang loh menjadi orang Katolik. Tidak gampang menjadi orang yang memeluk iman Kristiani. Kristianitas itu bukan agama yang gampang. Ada proses yang panjang. Ada proses yang tidak semudah berkata-kata, lalu kita bisa mengakui diri sebagai orang beriman. Iman Kristiani itu selalu punya resiko. Kita selalu melihat ribuan orang selama bertahun-tahun belakangan ini harus mengalami diskriminasi, penganiayaan, persekusi atas imannya. Semua menunjukkan bahwa ada harga yang harus dibayar ketika kita membawa nama Kristiani di dada. Tapi saya yakin memang iman Kristiani bukanlah iman gampangan. Dia layak kita perjuangkan. Bahkan kalau iman itu menuntut kesaksian darah, kita harus siap memberi darah kita bagi Kristus. Kita semua sadar bahwa kita yang beriman Kristiani selalu memiliki resiko. Dan inilah intisari panggilan Kristiani. Pengorbanan yang tanpa akhir kepada Kristus. Dan itulah yang ditunjukkan oleh pendahulu-pendahulu kita, bapak-bapak gereja kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita di sini mampu melakukannya? Sekarang di sini coba saya tanya, siapa yang bisa membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri? Saya rasa nggak ada ya. Bahkan seorang pastor, uskup, paus sekalipun, saya yakin mereka tetap menyayangi keluarganya. Mereka mungkin tidak menyayangi diri mereka sendiri, mau berkorban untuk Kristus. Nggak sayang anak istrinya, karena mereka memang nggak punya ya. Tapi kalau orang tua dan saudaranya, masa mereka nggak sayang sih? Masa mereka benci keluarga inti mereka sih? Pastilah mereka sayang. Jadi nggak mungkin lah kita nggak sayang keluarga kita. Bukankah kita memang diajarkan untuk saling mengasihi? Lantas kenapa sekarang Yesus malah mengajarkan kita untuk membenci? Agak lain ya ajaran Yesus kali ini. Saudara-saudari yang terkasih, untuk memahami bacaan Injil yang kali ini memang agak sulit ya. Saya pun sama. Nggak ngerti dengan ajaran Yesus kali ini. Dan kalau kita nggak ngerti sama ajaran Yesus, gimana kita mau melaksanakannya coba? Emang tega kita membenci orang-orang yang kita kasihi? Gimana perasaan kita disuruh membenci keluarga kita sendiri? Tapi benarkah demikian? Benarkah kita harus membenci keluarga kita? Enggak ya.
itu cuman kiasan. Di sini maksud Tuhan, kalau kita mau menjadi murid Tuhan, kita jangan setengah-setengah. Karena kalau kita bisa membenci bapak, ibu, istri, anak-anak, saudara-saudari laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa kita sendiri, itu artinya kita sungguh mau mengikuti Yesus. Apalagi contoh, bila kita menjadi seorang murtad, pindah agama dari agama Islam ke Katolik. Kalau terpaksanya kita harus membenci orang-orang yang kita sayangi, ya sudahlah, lakukan itu dengan kesungguhan hati. Bencilah orang-orang yang menghalangi kita menyayangi Tuhan. Kita ingin kasih kita kepada Allah itu utuh. Apalagi tadi, Tuhan menjelaskan dengan cerita. Orang yang mau membuat rumah, pasti membuat anggaran belanjanya dulu. Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaannya itu atau tidak? Dan juga saat seorang raja yang hendak berperang melawan raja lain, dia pasti mempertimbangkan dahulu, apakah 10.000 orang dapat melawan musuh yang 20.000 orang. Artinya apa? Semuanya itu memang harus dipertimbangkan dahulu, direncanakan dengan matang. Jangan tanggung dan tidak selesai pekerjaan kita. Kalau kita ingin berpindah agama, yakinlah dan lakukanlah dengan penuh pertimbangan. Jangan berhenti di tengah jalan. Semua ada resiko dan sangat besar resiko untuk mengikuti Yesus. Makanya pikirkan baik-baik bila ingin mengikuti Kristus, menjadi murid Yesus. Apakah kita sanggup menerima segala resiko itu? Apakah sanggup kita membenci keluarga kita? Apakah kita sanggup memanggul salib kita? Saudara-saudari yang terkasih, saat Tuhan menyuruh kita untuk membenci keluarga kita, bukanlah artinya kita memang disuruh membenci keluarga kita. Tapi kita diminta untuk sepenuh hati mengasihi Tuhan, melebihi rasa sayang kita kepada keluarga kita, pada diri kita sendiri. Kita harus tahu mengasihi Tuhan itu tidak mudah. Apalagi di Indonesia ini, kita sebagai minoritas, pasti tantangannya akan jauh lebih sulit. Itulah resiko kita mengimani Kristus. Maka dari itu, Bapak Ibu, marilah kita mohon pertolongan Tuhan, agar kita dimampukan untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, tanpa terbagi-bagi. Marilah kita membenci keluarga kita dan lebih mengasihi Tuhan. Marilah kita memikul salib kita. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.